Sebagai pengikut Kristus, marilah merenungkan dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita selama ini juga mengupayakan keselamatan jiwa-jiwa? Ataukah kita juga masih berpikir seperti kepala ibadat tadi, kadang gusar kalau melihat orang baik, tetapi mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan soal hukum dan lain sebagainya. Karena kadangkala kita itu kan sebagai manusia, aturan atau hukum kalau ini menguntungkan, ya kita nggak protes, tetapi kalau tidak menguntungkan kan kadang-kadang protes dan berusaha melanggar. Tapi tentu saja Yesus juga tidak mengajak kita lalu seenaknya gitu loh dengan aturan, tetapi kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bisa melihat ini dibutuhkan untuk keselamatan jiwanya, ini dibutuhkan untuk menyelamatkan dia dalam Kristus, walaupun mungkin secara aturan harus menabrak beberapa hal. Tentu bukan berarti kita seenaknya, tetapi kita bisa membedakan mana yang sungguh dibutuhkan tindakan seperti yang dilakukan Yesus tadi. Maka mari kita merenung dalam hidup kita sehari-hari, apakah kita sudah berpikir soal keselamatan jiwa orang lain yang ada di sekitar kita. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa dan diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Senin biasa yang ke-30. Kita diajak untuk menjadi pengikut Kristus yang memprioritaskan keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita awali dengan mengakui dosa kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik di surga, berkenanlah mengutus Roh-Mu mendatangi kami, dan jadikanlah kami putra dan putri-Mu yang tinggal di dunia ini dengan bebas dan penuh rasa syukur. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita ini orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kalian hidup menurut daging, kalian akan mati. Tetapi jika oleh Roh kalian mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kalian akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kalian menerima bukan roh perbudakan yang membuat kalian menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kalian anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak,
berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban kita. Allah kita adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Haleluya, 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 haleluya. sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak lagi. Melihat wanita itu, Yesus memanggilnya lalu berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu pula ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Ketika Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita diperlihatkan bagaimana Yesus itu memang seorang yang sungguh baik hati, sungguh mau memberikan keselamatan kepada siapapun. Kalau kita dengarkan tadi atau kita baca dalam kisah Injil tadi, dalam peristiwa penyembuhan itu tidak ada permintaan sama sekali dari perempuan itu. Tetapi Yesus melihat, merasakan mungkin belas kasih, kemudian langsung menyembuhkannya. Itu tanpa permintaan. Beda dengan bacaan kemarin ya, Bartimeus kan memohon dan lain sebagainya. Tapi ini berbeda. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus mempunyai belas kasih yang luar biasa, sehingga kemudian melihat beliau wanita itu yang menderita, kemudian langsung menyembuhkannya. Dan reaksinya bermacam-macam. Yang mengherankan itu, sebenarnya kalau ada orang yang sakit lama begitu lalu ada orang yang bisa menyembuhkan, itu biasanya reaksi pertama itu kan bersukacita. Siapapun itu ada ya, orangnya bersukacita, tapi orang-orang sekitarnya yang melihat biasanya ya bersukacita atau bersyukur, minimal gumun lah. Gumun itu
ya itu terkagum-kagum ternyata bisa sembuh. Tetapi ada orang yang ternyata muncul pertama itu justru gusar. Ketika ada orang sakit lama disembuhkan, yang muncul malah gusar. Gusarnya itu karena Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat. Sebenarnya ini mengherankan kalau mau kita membaca ya di dalam Alkitab atau kitab suci itu. Dalam perjanjian lama itu juga ada beberapa kali peraturan Sabat itu seolah-olah tidak berlaku. Misalnya kalau Bapak Ibu membaca kitab Makabe ya, 1 Makabe itu kan perang ya, situasinya perang. Nah, musuhnya orang Yahudi itu menyerangnya pas hari Sabat. Karena pas hari Sabat yang diserang itu diam saja, ya mati semua. Tapi kemudian terus direfleksikan, wah nah ini kita diserang ya kita harus bales, jangan sampai musnah semuanya. Kurang lebih kayak gitu, di perjanjian lama ada itu. Tetapi kepala rumah ibadat itu kok sama sekali tidak berpikir bahwa ada hal yang lebih penting daripada sekedar menaati hari Sabat, yaitu keselamatan perempuan itu atau keselamatan jiwa. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan jiwa itulah yang juga bagi gereja zaman kita sekarang juga menjadi prioritas bagi kita. Kita diajak untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk membuat jiwa-jiwa diselamatkan dalam Kristus. Dan dalam hukum gereja pun juga disampaikan begitu. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang paling utama. Sebagai contoh yang paling gampang adalah soal sakramen baptis. Kalau sakramen baptis itu kan harusnya dilakukan oleh seorang imam atau diakon. Tetapi dalam kondisi darurat di mana ada seseorang yang sudah pengen dibaptis, kemudian dia mengalami istilahnya sakit, dan sakitnya itu mungkin membuat dia akan mengalami kematian, siapa saja boleh membaptis. Asalkan dengan rumusan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan dengan air, dan baptisannya itu sah dalam kondisi darurat ya. Tentu orang ngawur tidak ngawur setiap kali ada orang yang mau mati baptis, enggak gitu. Tetapi sungguh bahwa orang itu memang mau dibaptis, kita tahu. Nah itulah seperti itu dalam hukum gereja pun juga ada seperti itu. Yang penting adalah keselamatan jiwanya diutamakan terlebih dahulu, bukan berpikir soal aturan macam-macam dan lain sebagainya. Maka kita sebagai pengikut Kristus marilah merenungkan dalam hidup kita sehari-hari, apakah kita selama ini juga mengupayakan keselamatan jiwa-jiwa, ataukah kita juga masih berpikir seperti kepala ibadat tadi, kadang gusar kalau melihat orang baik, tetapi mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan soal hukum dan lain sebagainya. Karena kadangkala kita itu kan sebagai manusia, aturan atau hukum kalau ini menguntungkan ya kita nggak protes, tetapi kalau tidak menguntungkan kadang-kadang protes dan berusaha melanggar. Tapi tentu saja Yesus juga tidak mengajak kita lalu seenaknya gitu loh dengan aturan, tetapi kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bisa melihat ini dibutuhkan untuk keselamatan jiwanya, ini dibutuhkan untuk menyelamatkan dia dalam Kristus, walaupun mungkin secara aturan harus menabrak beberapa hal. Tentu bukan berarti kita seenaknya, tetapi kita bisa membedakan mana yang sungguh dibutuhkan tindakan seperti yang dilakukan Yesus tadi. Maka mari kita merenung dalam hidup kita sehari-hari, apakah kita sudah berpikir soal keselamatan jiwa orang lain yang ada di sekitar kita. Kita hening sejenak. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita, Dialah Allah yang menyelamatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, Engkau manggil kami menjadi orang bebas turut teladan Kristus. Tumpangkanlah kiranya tangan-Mu di atas kami, dan sembuhkanlah kami dari segala dosa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Dan sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita menjadi pengikut Kristus yang belas kasih dan menyelamatkan semakin banyak jiwa-jiwa. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah melimpah kepada kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.